Saya langsung ke Prof Hans. Ya, Prof, selamat Rahasia siang. umur panjang, tetap sehat. Iya. Biasanya orang makin tua. Kemarin ada satu pasien ya, Iya. umurnya begitu sampai 90 tahun masuk rumah sakit. Ketika mau keluar rumah sakit, anaknya sudah siap-siap mau mesenkan panti jompo buat anak, buat orang tuanya. Saya kira kasihan sekali ya. Sudah keluar rumah sakit 90 tahun. Ya repot dokter, tidak ada yang jaga. Di rumah saya ini kerja, pembantu juga tidak bisa jaga. Kalau panti jompo ada dokternya, ada perawatnya katanya. Waduh, saya bilang kasihan sekali ya. Jadi orang tua tapi tidak berdaya. Nah itu loh. Jadi akhirnya merepotkan orang. Anak-anak pun menghindari, menjauhi. Ya, jadi kalau kita bisa hidup sehat, tetap meskipun tua tapi tetap sehat, gitu loh. Itu yang penting. Iya, Prof. Sehat dan tua tetap sehat. Manusia sebetulnya bisa hidup sampai 120 tahun kan, mestinya kan? Dikatakan dalam manusia 120 tahun. Tapi karena macam-macam proses penyakit, gaya hidup, ya, sembarang makan, sembarang minum, lalu hidup tidak bersih, kemudian tidak bergerak badan, lalu ya gaya hidup yang salah, jangan sembarang makan dan minum. Ya, itu 10 hal. Ya, termasuk check up, termasuk ke dokter, terus kontrol, periksa darah, kurang-kurang apa diperbaiki, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita ngerti, kita bisa hidup sehat. Kunci hidup sehat sebetulnya tidak mahal. Jadi tidak usah suplemen. Bukan dengan suplemen lalu hidup sehat. Bukan dengan vitamin lalu hidup menjadi sehat umur panjang. Bukan demikian. Ya, supaya umur panjang, saya pikirkan pertama adalah jaga masalah mulut. Mulut. Ya. Kenapa dengan mulutnya nih, Prof? Ya, mulut itu untuk makan kan? Untuk makan. Dengan makanan masuk kita dapatkan kekuatan. Tapi makanan masuk tapi salah, bukan kekuatan tapi penyakit. Misalnya lemaknya kebanyakan. Nah, orang itu kan dia kolesterol, nanti kena jantung, kena stroke umur pendek kan. Misalnya makan karbonya kebanyakan, gendut, kena gula, penyakit macam-macam terjadi ya. Jadi harus ada seimbang. Itu sebabnya mulut itu jaga seimbang. Karbonya ada, sesuaikan dengan kegiatan. Kalau kita kerjanya tiap hari mikul karung beras, nasinya banyakin dong. Kalau kita kerjanya tiap hari cuma duduk, laptop begini, telepon-telepon, wah, nasinya jangan banyak-banyak. Tapi kalau nasi tidak banyak-banyak, kita lapar, akhirnya ngemil. Nah, ngemilnya nanti roti itu karbo lagi. Jadi harus dengan karbo sedikit, tambahkan sayur. Dengan demikian kita tetap kenyang. Nanti jam ngemil, lihat jamnya. Oh, waktunya ngemil. Lihat, ini ada Indomie, ini ada roti, ini ada apa, makanan-makanan junk food. Jangan. Kita cari potong buah. Nah, sehat sekali. Ada serat, ada sayur, ada buah, ada karbo. Tapi juga ada protein dan lemak. Nah, protein dan lemak itu golongan ayam, ikan, daging, ya, termasuk jerawan loh, termasuk segala seafood. Ya, kalau kita mau cari yang sehat, kita cari yang ikan dong. Ikan lemaknya bagus. Ya, lemak dari ikan itu omega 3 HDL. Ya, ikan laut lebih banyak omega 3-nya. Kalau kita cari jerawan, itu lemaknya jahat. Ya, jadi kalau kita terus makan jerawan, hati-hati, lemak Anda tinggi dan Anda bisa terjadi pengapuran pembuluh darah, terjadi stroke, terjadi jantung, umur pendek. Ya, jadi seperti itu. Jaga mulut. Yang kedua, jaga pikiran, mindset kita. Nah, kalau kita terus berpikir negatif, takut, khawatir, cemas, stres dan sebagainya, ingat apa yang terjadi? Adrenalin meningkat. Kalau adrenalin meningkat, pembuluh darah rusak, orang cepat tua, ya. Jadi tiap hari happy, hati gembira, obat yang manjur, ketawa, nyanyi, sukacita. Itu nanti membuat Anda umur panjang loh. Banyak penelitian mengatakan kalau orang stres itu umurnya lebih pendek. Ya. Yang ketiga, mungkin masalah lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup itu apa? Berolahraga,
Tiap hari 30 menit. Saya enggak suruh Anda main sepak bola tiap hari. Enggak suruh Anda tiap hari main basket. Ya, tiap hari olahraga itu cukup 30 menit. Penelitian mengatakan Jalan 30 kaki ya, menit jalan kaki, tidak usah jalan lari-lari, jalan biasa saja 30 menit tiap hari. Paling sedikit 5 hari dalam seminggu. Lu tak kasih korting lagi. Ya, jadi artinya 150 menit dalam 1 minggu. Itu cukup. Jalan biasa itu sudah membakar kalori. Ya, termasuk gaya hidup, termasuk nyanyi, ketawa, gembira, tidak merokok, ya, tidak minum macam-macam alkohol, tidak narkoba. Itu membuat kita sehat, ya. Ya, termasuk tidur. Nah, tidur juga kalau tidurnya kurang, tidur larut malam, bangun kesiangan, itu tidak sehat. Jadi kalau kita bisa lakukan seperti ini, ya, pikiran, mulut, dan gaya hidup. Lifestyle. Beres kan? Jadi sebetulnya mau hidup sehat tuh, tapi saya pikir-pikir ya, murah loh, murah. Jalan kaki gak bayar, minum air putih gak bayar kan, nyanyi gak bayar, ketawa gak bayar, apalagi tidur tidak larut malam kan gak bayar. Berarti ya. Sehat itu murah, bangun pagi gak ya, bayar ya. Ya. Berarti sehat itu murah artinya. Murah. Jadi tidak ada orang katakan sehat itu mahal. Sakit itu loh mahal. Sakit. Sekarang itu BPJS nggak bisa cover semua kok. Ya. Saya pasien BPJS, obatnya cuma tik. Mana nggak cukup, saya perlu ini, saya perlu ini. Nggak ada BPJS. Ya akhirnya yang penting adalah mencegah. Lebih baik kita mencegah, jangan sampai sakit. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Baik, ini tadi tips yang luar biasa dari Dr. Hans Tandra buat kita, yaitu bagaimana sih rahasianya umur panjang dan tetap sehat. Ternyata tadi jaga mulut ya, Bro. Jaga pikiran dan juga gaya hidup. Gaya hidup. Nah, ini mungkin semoga menginspirasi kita untuk kita tetap sehat senantiasa ya, Prof. Mungkin ada tambahan, Prof, yang mau dibagikan ke rekan-rekan yang sedang dengar program ini? Sekali lagi ya, ingat mouth, mindset, and lifestyle, MML. Ya, itu aja. Jadi tiap kali kita mau bertindak itu tidur larut malam loh, gaya hidupnya salah sih ya. Tidak bergerak badan loh, gaya hidupnya salah. Kepingin makan macam-macam loh, hati-hati loh, mouth ya, mulut ya. Ya hati-hati juga mindset kita. Jadi tiap hari berpikir positif. Pikir saya bisa sehat. Saya masih bisa umur panjang. Harus begitu. Ya kalau kita berpikir positif, kita bisa bertindak positif. Kita bisa melangkah dengan positif. Kita bisa berpikir dengan positif. Ya, jangan lupa baca buku saya. Buku saya ada 42 judul sekarang, sudah semua tentang masalah kesehatan. Saya nulis banyak seru. Ya, itu cara-cara hidup orang, gaya hidup saya. Daripada saya nganggur main handphone lihat macam-macam, lebih baik saya baca buku. Daripada nganggur, saya lebih ngetik keluar buku. Jadi bermanfaat bagi orang, bermanfaat bagi kita orang semua ya, untuk kesehatan. Inspirator kesehatan ini, Prof, luar biasa. Terima kasih, Prof, sudah menyediakan waktunya, boleh ngobrol-ngobrol bersama kita. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi buat kita untuk tetap sehat dan umur panjang. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih untuk waktunya untuk sharing bersama kita. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang selalu setia bersama Dr. Hans Tandra di acara Talkshow Motivasi Kesehatan, dan semoga ini bisa menginspirasi bagi Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Salam kreatif dan inspiratif serta salam sehat. Saya bersama Dr. Hans Tandra pamit.